Jadi bre, keyboard di studio kita tuh udah banyak yang rusak ya. Tombol-tombolnya, keycapsnya tuh ada yang nggak berfungsi tuh, sampai berdebu ya. Ini ada dua, sebenarnya ada banyak sih ya keyboardnya yang udah nggak kita pakai lagi dan cuma jadi pajangan doang gitu. Bahkan ada headset ini dari Logitech nih, Logitech G435 yang aku pakai hampir 5 tahun dan masih dipakai juga sampai saat ini. Ini wireless BTW. Itu earpadnya sih udah ngelocok kayak gini ya, dan udah kusam juga karena daki keringat kita gitu ya. Tapi ini masih berfungsi kok, masih bisa dipakai. Cuma memang ya earpadnya aja gitu. Terus ada mouse nih. Ini mouse dari Logitech juga nih, mouse Logitech M650L. Hampir 5 tahun kita pakai, ada reviewnya juga. Ini masih bisa dipakai, cuma memang rubbernya untuk grip itu udah mulai ngelupas gitu. Dan kita ganti juga sama Logitech juga, yaitu Logitech M850L. Aku nggak tahu kenapa barang-barangnya Logitech itu awet-awet gitu ya. Dan ini kita beli sendiri ya, BTW. Dan ini generasi terbarunya, pakai shape yang ergonomis gitu, buat kita pakai di kantor gitu ya. Dan untuk keyboardnya akhirnya kita juga ganti gitu ke Logitech juga. Ini aku pindahin dulu ya. Ini aku lagi cosplay jadi Levi ya. Jadi keyboardnya kita ganti juga dari Logitech juga, yaitu Logitech G316X98. Sebenarnya aku pribadi tuh kurang suka sama keyboard yang full size, tapi karena memang ini bukan buat aku, melainkan buat scriptwriter kita ya, yang memang perlu banget yang namanya numpad gitu. Jadi langsung aja kita review. Let's go. Jadi buat tampilannya ini cukup terlihat minimalis bre, dengan finishing boxy tegas di keempat sudutnya. Ada sih beberapa bagian yang cukup show off ya, tapi nggak norak kok. Mulai dari tombol escape-nya yang pakai keycaps Tosca dengan logo Logitech G. Terus di antara F-Raw sama tombol lain ada LED strip yang udah di-diffuse biar nyala LED-nya tuh lebih smooth, nggak kayak pasar malam lah. Dan di pojok kanan atas ini ada onboard control yang berisi knob button, terus ada dot matrix LED display dan juga game mode button. Knob buttonnya ini multifungsi bre ya. Bisa buat atur level backlit, atur volume, atur report rate up to 8K alias 8000 Hz, dan bisa jadi media control. Tinggal klik dan tahan knob buttonnya ini, terus tinggal pilih fungsinya aja. Kalau buat dot matrix LED display di sini bakal nampilin icon-icon sesuai mode knob button yang tadi. Kalau lagi mode backlit bakal nampilin icon level brightness pada backlit. Kalau lagi mode volume ya bakal nampilin icon level volume dan seterusnya. Tapi kalau lagi idle bakal nampilin emoticon gitu bre. Dan selain itu bisa jadi indikator caps lock dan juga numlock. Sayangnya tampilan dot matrix LED displaynya itu tidak customable ya. Jadi ya gitu-gitu aja gitu. Soal game mode button, defaultnya tuh bakal menonaktifkan Windows key aja. Tapi kalau kalian mau menonaktifkan tombol lain juga itu bisa bre. Tinggal di customize aja via softwarenya Logitech G Hub. Enak nih ya, keyboard non ODM gitu. Jadi ada softwarenya sendiri. Soal build quality, Logitech G316X ini ya masih full plastik ya, belum pakai aluminium case ya. Tapi untuk kualitas plastiknya ini yang grade premium. Kalian tahu sendiri ya Logitech, solid dan rigid. Turun ke bagian bawah casingnya, lagi-lagi kelihatan minimalis, cuma ada gundukan atau jendolan dan 5 titik rubber feet ya. Jendolan tuh ya. Khusus 2 rubber feet yang depan itu bisa detachable atau bisa dilepas pasang gitu lah bre. Buat dapetin sudut kemiringan yang lebih tinggi. 4 derajat berbanding 8 derajat. Buatku pribadi, yang paling nyaman itu yang pas pakai rubber feet 8 derajat ini bre. Berasa lebih natural posisi pergelangan tanganku. Kita lanjut ngebahas layoutnya bre. Ini tuh pakai layout 98% atau biasa disebut tuh 1800 compact layout. Intinya ini layout full size yang compact. Ya walaupun compact, kita tetap dapat arrow key dan juga 6 key lengkap gitu. Soal keycaps, selain escape button ini, keycaps lain tuh warnanya cuma putih aja, nggak neko-neko. Bahannya tuh PBT dengan teknik printing double shot injection biar backlit LED-nya tuh nembus gitu. Tipe font yang dipakai di sini juga masih netral ya bre, nggak terlalu ke gamingan gitu ya, atau alias Nora gitu. Di sini nggak Nora lah. Kalau buat switch-nya, Logitech tuh ngasih 2 opsi. Ada yang linear switch, ada juga yang tactile switch. Unit kita kali ini itu yang tactile switch 3 pin, warna putih dari pabrikan Longhua. Tactile-nya tuh cukup tegas ya, pas diklik feedback-nya tuh berasa banget di ujung jariku. Kalau kalian masih tipe pas lagi ngetik pakai keyboard ini, itu bisa dipastikan skill issue aja sih, bukan salah switch-nya. BTW switch-nya ini udah pre-loop dari pabrikannya langsung, jadi secara feel udah agak smooth bre. Stabilizernya juga udah pre-loop, tapi memang masih terasa rattle, terutama di spacebar dan juga backspace-nya. Kalau stabilizer di tombol enter dan di shift kiri udah enak suaranya.
Keyboard ini pakai gasket mount bre, bukan tray mount. Maka wajar aja kita tuh nggak nemuin baut di bottom case-nya, karena udah langsung ngunci bareng top case-nya. Jujur proses ngelepas top case dan bottom case-nya tuh lumayan effort ya, apalagi yang di deket onboard controller-nya. Kalau udah kebuka, kita bisa ngelihat ada total 6 layer di antara top case dan juga bottom case-nya. Lapisan paling atas itu ada plate dengan flex cut biar mental-mentul gitu ya. Plate-nya ini pakai material plastik polikarbonat dengan 13 mounting point yang bakal kepasang di mounting rubber dari silikon case ini. Di bawah plate ada platform berbahan poron foam, terus ada satu lapisan switch pad, dan setelahnya barulah ada lapisan PCB. Nah, PCB-nya ini hot swap 5 pin universal yang pakai soket dari Kyle. Orientasi PCB-nya tuh north facing bre, lengkap dengan RGB per key. Terus di bawah PCB ada PCB foam, lagi-lagi pakai poron foam. Dan terakhir ada silikon case yang punya 13 titik mounting point. Dengan 4 lapisan dampener barusan, bikin gasket mount di sini tuh lebih berasa kayak tray mount karena terlalu padat gitu bre. Jadi feel mantul-mantulnya tuh cukup minim buatku pribadi. Langsung aja dah kita typing test. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan bre. Kayaknya memang ini video pendek ya. Dengan harga 1,6 jutaan, kayaknya memang minus paling serius ada di konektivitasnya yang wired only, tidak wireless gitu. Tapi selebihnya bre, ini tuh keyboard yang solid walaupun belum pakai casing aluminium case. Typing feel-nya juga udah mantap dengan suara yang talky berkat penggunaan 4 layer dampener tadi. Fitur uniknya juga sukses jadi key selling point yang menarik buat dicoba, kayak misalkan knob button, terus ada dot metric LED display, game mode button, sampai LED bar-nya. Itu siap lah ya buat di-explore lebih dalam gitu lah. Nah, soal report rate-nya up to 8000 Hz, jujur masih belum nemu simulasi penggunaannya tuh bakal kayak gimana. Atau main IO Dance, atau game-game yang emang butuh respons cepet gitu ya. Ya karena memang switch di sini tuh ya single input gitu. Beda sama polling rate yang ada di mouse gaming. Itu kan beneran ngebaca tracking sensor mouse-nya bergerak kemana aja gitu loh. Dan kira-kira itu dia untuk ulasan atau review lengkap kami mengenai Logitech G316X98. Gimana menurut kalian? Coba tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau video jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol hype kalau misalkan kalian nge-hype dengan video ini supaya ya bisa nampil di beranda atau timeline YouTube teman-teman lain yang belum nonton video ini. Atau buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe yang merah putih karena bukan warna merah lagi bre. Selfie yang selap di channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.